Tapi raut wajah semua orang tampak tidak senang sama sekali. Sebaliknya, mereka ketakutan. Ternyata, satu bayi kembar itu tak tampak seperti manusia. Ia berbulu, dan di dalam rahim ibunya, ia tiba-tiba memakan kaki kembarannya. Melihat kaki bayi yang berdarah, akhirnya, semua orang di tempat itu berpikir bahwa salah satu kembar adalah anak terkutuk. Mereka pun ingin membunuhnya. Tapi kata dokter, anak itu tidak akan hidup lama. Seminggu kemudian, sang ibu meninggal karena sakit, dan sang ayah gantung diri. Anehnya, kembaran berbulu yang dipanggil Iya itu ternyata masih hidup, dan ia telah hidup selama 15 tahun. Jadi, selama itu pula, kakek dan nenek si kembar membesarkan mereka. Diceritakan, ia sepertinya punya kekuatan sihir yang mengerikan. Setiap kali ia dipindahkan ke suatu tempat, sapi dan domba di tempat itu tiba-tiba mati secara misterius. Akhirnya, kakek dan nenek tidak punya pilihan selain mengunci ia di sebuah gudang dengan dikelilingi salib. Tapi suatu saat, dua orang paranormal tertarik untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka lalu memberanikan diri untuk mendatangi gudang. Namun belum saja mereka sampai di pintu gudang, tiba-tiba beberapa ular keluar dari ambang pintu. Mereka pun sangat takut hingga berbalik dan kabur. Jadi, mungkinkah di dunia ini benar-benar ada setan? Inilah Pendeta Park. Ia menjalankan sebuah institusi pengusiran setan. Di bawah naungannya, ia dapat membongkar permasalahan terkait agama dan sekte curang dan menyesatkan. Dan Park sendiri mengkhususkan diri dalam perang melawan para berhala. Ia mempublikasikan berbagai artikel, dan ia menghasilkan banyak uang dari tulisannya. Park telah bekerja tanpa henti. Hingga suatu hari, ia mendapat kabar dari sang asisten setianya yang bernama Yusuf. Jadi, sebelumnya Park telah menugaskan Yusuf untuk menyusup ke sebuah sekte yang dijuluki Deer Mound, Rusa Gunung, dan mengumpulkan bukti. Sayangnya, Yusuf tidak menemukan sesuatu yang penting di sana. Sekte itu tampak biasa-biasa saja. Namun dalam penyembahannya, ada satu hal yang aneh. Sekte itu tidak menyembah Buddha, juga tidak menyembah Bodhisattva. Sebaliknya, mereka menyembah Shevaha. Yusuf lalu memberitahu Park bahwa Deer Mound tidaklah sederhana. Menurutnya, sekte itu menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, Park mendatangi sebuah wihara untuk melaporkan Deer Mound. Tapi seorang biksu di wihara itu berkata bahwa ada lebih dari 3.000 sekte Buddhis semacam yang tersebar di seluruh negeri. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, tepat saat Park akan pergi, teman biksunya, Haean, menghentikannya. Ia berkata bahwa Deer Mound adalah sebuah sekte lama yang telah memiliki kitab suci mereka sendiri, dan isi kitab suci itu sebenarnya diragukan oleh para Buddhis. Namun mereka selalu punya alasan untuk menghindar saat dimintai penjelasan. Akhirnya, Park dan Yusuf berusaha keras untuk mencari kitab suci sekte Deer Mound. Akhirnya, berbekal rekaman suara dari ponsel, Park mengetahui kitab suci sekte Deer Mound. Jadi, totalnya ada 4 kitab, dan salah satu di antaranya ada di suatu gereja. Ketika tidak ada orang di sekitar gereja itu, Park dan Yusuf pun segera menyelinap ke dalamnya. Mereka lalu tidak sengaja menemukan pintu rahasia dan memasukinya. Setelah meraba-raba, akhirnya, di atas meja, mereka menemukan sebuah kitab suci. Tiba-tiba, Yusuf menyalakan lampu, dan begitu melihat dinding, mereka pun akhirnya sadar bahwa dinding itu tertutup oleh lukisan 4 dewa. Park pun lalu memotret dinding itu, dan selanjutnya menemui Haean. Begitu melihat foto-foto itu, Haean berkata bahwa sekte itu menyembah 4 raja surgawi. Nah, 4 raja surgawi itu awalnya ada di India sebagai roh jahat, tapi akhirnya mereka masuk di ajaran Buddha dan menjadi dewa untuk menangkap hantu. Dan digadang-gadang, dari 4 raja surgawi itu, ada satu yang bertanggung jawab atas terjadinya sebuah kasus pembunuhan yang mengerikan. Dalam kasus pembunuhan itu, ada seorang gadis SMA yang dibunuh dan dimasukkan ke dinding beton. Lalu, melihat tangan si gadis yang kering, polisi menyimpulkan bahwa sebelum mati, ia telah kehabisan darah. Dan selama otopsi, ditemukan bahwa di mulut gadis itu ada kacang merah dan kertas doa. Yah, sepertinya kasus ini terkait dengan sekte Deer Mound. Akhirnya melalui penyelidikan lebih lanjut, polisi menargetkan satu tersangka yaitu Kim Chol Jin. Mereka mendatangi rumahnya yang berada di tengah kota. Dalam penyelidikan itu, Park juga ikut, dan ia baru sadar bahwa gambar simbol di tempat itu mirip dengan yang ada di sekte Deer Mound. Mereka akhirnya menginvestigasi lebih dalam. Park lalu berpikir bahwa kasus ini pasti ada hubungannya dengan Deer Mound, dan melalui Chol Jin, ia bisa saja mendapat informasi lebih soal Deer Mound. Sayangnya, di tempat itu polisi tidak menemukan siapapun. Jadi akhirnya, mereka mendatangi rumah ibu Chol Jin. Dan ternyata, polisi baru mengetahui bahwa setelah pembunuhan, Chol Jin menelepon ibunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian ia bunuh diri dengan menggantung diri. Jadi, Chol Jin memanglah benar-benar anggota Deer Mound, dan ia mengalami trauma berat setelah pembunuhan itu.
Lalu seseorang bernama Nahan mendatanginya dan menyarankannya untuk bunuh diri. Pergilah ke kematianmu. Dunia akan segera mencarimu. Chol Jin pun ketakutan jika keadaan memburuk, dan ia tak punya pilihan lain. Saat Park melihat berita itu di koran, ia merasa semuanya sangat mencurigakan. Akhirnya, ia meminta teman-temannya di kepolisian untuk membantu. Dan ia baru menyadari bahwa ada suatu petunjuk di pusat penahanan remaja yang mengarah soal sekte Dirmaun. Selanjutnya, Park membaca kitab suci Dirmaun yang sudah ia temukan sebelumnya, dan ia menemukan sesuatu di dalamnya. Jadi, paruh pertama kitab suci itu memang kitab Buddha biasa, tapi bab terakhir dari kitab suci itu memiliki tambahan baru yang meramalkan pertempuran antara 4 raja surgawi, yaitu pertempuran dengan ular, dan ular sendiri mengacu pada iblis. Dan di halaman terakhir itu tercetak nama resmi penulis kitab suci itu. Park segera mencarinya, dan ternyata orang itu adalah seorang master orientalisme, Kim Jae-seok. Maka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Park membawa sebuah hadiah dan mengunjungi senior komunitas Buddhis. Dari para senior di komunitas itu, ia akhirnya tahu bahwa pencapaian Jae-seok sangat tinggi. Sebelum menulis kitab suci itu, pada tahun 1985, ia membubarkan gereja timur. Kemudian secara tidak terduga, hampir tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Jika ia masih hidup, ia akan berusia 116 tahun. Jadi ia seharusnya sudah mati sejak lama. Kemudian, Park melirik dokumen di depannya dan berkata bahwa Jae-seok dulu mensponsori sebuah pusat penahanan remaja. Oh, dan tersangka pembunuhan, Chol Jin, juga pernah berada di pusat penahanan itu. Yah, satu persatu petunjuk pun mulai terungkap, dan semuanya berhubungan. Hari berikutnya, Park membawa perbekalan dan mendatangi lembaga sponsor untuk mencari tahu soal Jae-seok. Pimpinan lembaga itu lalu memberitahunya bahwa dahulu Jae-seok tidak hanya menyumbangkan uang, namun juga mengadopsi 4 anak nakal, dan keempat anak itu dipenjara karena membunuh ayah mereka. Akhirnya, Park bersama teman-temannya menyelidiki 4 anak itu. Dan ternyata, 3 dari 4 anak itu sudah tak lagi hidup. Mereka semua mati setelah membunuh seseorang. Dan semua korbannya adalah perempuan. Kini, satu-satunya yang masih hidup adalah seorang anak yang bernama Nahan. Orang yang sama, yang membuat Chol Jin bunuh diri. Park pun akhirnya sadar bahwa keempat remaja itu adalah representasi dari 4 raja surgawi dalam kitab suci Dirmaun. Namun siapakah ular sebenarnya yang ingin mereka tangkap? Kini, diperlihatkan Nahan memperhatikan seorang gadis yang adalah anak kembar di awal. Ia lalu menyelinap ke rumah gadis bernama Gem Hua itu. Tampak, kembaran Gem Hua yaitu ia merapalkan sebuah mantra misterius. Ternyata, Gem Hua dalam bahaya. Jadi sebenarnya, ia ingin melindunginya. Dan tiba-tiba, di langit, burung berkumpul dalam kawanan. Lalu mereka menabrak jendela. Nahan pun bingung dan ketakutan. Ia berhenti sejenak, lalu mengikuti suara ke gudang belakang rumah. Perlahan, ia mendekati gudang gelap itu, namun melalui celah pintu besi. Tiba-tiba sebuah tangan berbulu meraihnya. Nahan pun ketakutan dan akhirnya kabur. Di sisi lain, untuk mengetahui ular atau sang iblis yang diselidiki Park, seorang biksu lalu memberi petunjuk pada Park. Ia memberitahu bahwa Jae-seok sebenarnya adalah reinkarnasi dari Shefaha yang memiliki 6 jari. Ia adalah perwujudan kebaikan atas kejahatan, dan ia masih hidup sampai sekarang, meskipun pastinya sudah sangat tua. Park awalnya tidak percaya, lalu ia bertanya soal iblis dalam kitab suci. Yang sebenarnya, biksu itu lalu memberitahu Park bahwa sebenarnya dahulu ada sebuah ramalan bahwa dalam 100 tahun, di tempat sang tuan dilahirkan, seorang bayi perempuan akan lahir dan akan membunuhnya. Dan memang, pada tahun 1999, seorang gadis kembar lahir di sebuah desa terpencil. Park pun akhirnya sadar mengenai semua petunjuknya, dan semuanya memang saling terhubung. Ternyata, Jae-seok begitu mendengar ramalan itu, akhirnya menulis buku yang penuh dengan metafora, dan nomor di belakang bukunya adalah sebuah nomor identitas yang akhirnya ia gunakan untuk membodohi 4 anak angkatnya, atau yang dikenal sebagai 4 raja surgawi, untuk menangkap hantu untuknya, yang artinya adalah membunuh untuknya. Jadi, semua gadis yang memenuhi syarat akan dibunuh. Dan demi memenuhi keinginan iblisnya itu, ia bertindak sangat jauh dengan membunuh 81 gadis secara membabi buta. Apakah ini Buddhisme atau Satanisme? Keesokan harinya, Park diam-diam mengikuti Nahan ke markas Dirmaun. Dan benar, ternyata Jae-seok masih hidup. Hanya saja ia sudah beruban dan ia menggantungkan hidup dengan alat bantu pernapasan. Di sana, ada seorang murid yang sangat setia. Ialah yang merawat Jae-seok selama ini. Murid bernama Dongsu itu lalu memberitahu Nahan bahwa gadis berbulu di desa itu adalah sosok perwujudan iblis. Jadi, ia harus dibunuh. Jika tidak, itu akan mengancam kehidupan ayah angkatnya, Jae-seok. Dan Nahan sangat mencintai ayah angkatnya itu.
Jadi ia memutuskan untuk mencoba lagi. Park lalu memeriksa informasi yang telah ia dapat dari Nahan, dan ia pun sadar bahwa gadis yang dimaksud pastilah akan jadi korban berikutnya. Tiba-tiba, Nahan yang ternyata telah memergoki Park menabraknya. Ia pun langsung mendatanginya dan mencuri informasinya. Park pun bergegas menghubungi polisi, tapi tidak ada yang percaya padanya. Jadi, ia tidak punya pilihan selain harus menghentikan insiden itu sendiri. Kini, Nahan telah berhasil menculik Gemhua. Selanjutnya, ia menggali lubang di ladang untuk menguburnya hidup-hidup. Namun, Gemhua meminta Nahan untuk tidak membunuh dirinya saja. Sebaliknya, ia juga memintanya untuk membunuh kembarannya, sehingga ia dan saudarinya bisa bereinkarnasi dan menjadi orang normal di kehidupan selanjutnya. Baru saat itulah, Nahan akhirnya sadar bahwa ternyata Gemhua memiliki saudari yang tidak terdaftar. Akhirnya, Nahan teringat sesuatu. Dahulu, ada yang aneh dari gudang rumah Gemhua. Jadi, mungkin saja kembaran Gemhua itulah yang akan membunuh Jaeseok. Nahan lalu melepaskan Gemhua dan mendatangi rumahnya. Ia lalu memutuskan rantai gudang dan memasukinya. Di dalam ruangan itu, hanya ada cahaya yang remang-remang. Anehnya, ia ternyata sudah menjadi botak dan tubuhnya bersih. Ia sama sekali tidak tampak seperti iblis. Malahan, ia mirip sang Buddha. Dan anehnya, kedua tangannya memiliki 6 jari. Lalu ia berkata kepada Nahan bahwa dirinya adalah Buddha dan Jaeseok adalah iblis yang sebenarnya. Nahan tertegun, tapi ia masih ragu. Apakah ini adalah godaan iblis? Akhirnya, Nahan memutuskan untuk kembali ke markas Dirmaun dan mengangkat selimut Jaeseok. Tampak, Jaeseok tidak memiliki 6 jari. Tiba-tiba, Dongsu muncul dan dengan dalih mengatakan yang sebenarnya. Ia lalu membawa Nahan keluar. Lalu ia langsung menembak Nahan dan mengusirnya. Untungnya, Park muncul. Jadi, sedari tadi ia telah mengikuti Nahan dan melihat semua itu. Ia pun segera menyelamatkan Nahan yang bersimbah darah dan bergegas mengikuti mobil Dongsu. Kemudian, Park menabrak mobil Dongsu dan begitu melihat tangan Dongsu, mereka pun kaget. Jadi, Dongsu sebenarnya adalah Jaeseok dan yang berbaring di tempat tidur itu adalah salah seorang muridnya. Yah, wajah Jaeseok tidak berubah sama sekali. Ia benar-benar memiliki keabadian. Dan kini ia tengah bergegas untuk membunuh ia, karena dalam ramalan, gadis itulah yang akan membunuhnya. Tanpa diduga, Nahan ternyata sudah menyelinap ke mobil Dongsu dan mengetahui kebenarannya. Ia menjadi murka. Jadi, selama ini ia hanya dimanfaatkan. Padahal, ia mengalami trauma berat sejak ia melakukan banyak pembunuhan. Kini, imannya benar-benar runtuh. Akhirnya, untuk membalaskan dendam gadis-gadis tak berdosa itu, ia berusaha membunuh Dongsu. Akhirnya, mobil Dongsu lepas kendali dan mengalami kecelakaan. Namun Jaeseok selamat, dan ia hendak pergi. Padahal, Nahan sudah sangat lemas dan sekarat. Pada akhirnya, ia menyalakan korek api yang berada di tangannya. Tiba-tiba, Nahan merasakan panggilan ia. Ia pun segera menyalakan api, dan api menjalar mengikuti bensin, lalu membakar Jaeseok. Tentu saja, Jaeseok akhirnya mati seperti yang diramalkan. Di saat yang sama, begitu Gemhua pulang, ia mendapati saudarinya telah mati dengan tenang. Yah, mungkin saja tujuan hidup saudarinya adalah untuk menghancurkan Jaeseok, sang iblis. Dan meski Gemhua jarang menemui saudarinya itu, ia tetap sedih saat ia mati. Gemhua lalu memeluk tubuh kembarannya itu dan menangis keras. Dan Jaeseok, sebagai reinkarnasi dari Shefaha yang dapat hidup abadi, pada akhirnya menjadi gelap mata dan bertindak gegabah hanya karena sebuah ramalan dan keinginan untuk terus hidup abadi. Ia membunuh puluhan nyawa tak berdosa, dan karena tindakannya itu, musuhnya menjadi seorang dewa, dan ia justru menjadi iblis. Begitulah akhir cerita film ini. Baik, sekian ulasan film kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow kami ya. Terima kasih sudah menonton.